Tahun 1325, Ibnu Battuta ketika itu hanyalah seorang anak muda berusia 21 tahun meninggalkan orang tuanya untuk melakukan ibadah hajinya yang pertama di kota Mekah sekitar 3.000 mil ke arah timur. Ia lalui jarak sejauh itu bahkan berlanjut pada perjalanan panjang lainnya sejauh 72.000 mil. Tak heran ketika saat ia pulang ke kampung halamannya, kedua orang tuanya telah wafat tanpa kehadirannya. Namanya sendiri terkenal sebagai penjelajah abad ini sesampainya di Tangier. Ketika Ibnu Battuta menutup penjelajahannya, barulah 125 tahun kemudian, para penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Magalhaens mulai berlayar. Sejarawan barat George Sarton mengagumi jarak sejauh 72.000 mil melalui lautan dan daratan yang dilakukan Ibnu Battuta. Jarak ini jauh lebih panjang dari yang dilakukan Marco Polo dan penjelajah manapun sebelum datangnya teknologi mesin uap. Jadi jelas sudah, Ibnu Battuta melakukan perjalanan yang lebih hebat dari Marco Polo. Penjelajah bernama asli Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati Al-Tanji ini lahir di kota Tangiers, Maroko pada 24 Februari 1304. Dibesarkan dalam keluarga yang taat menjaga tradisi Islam, Ibnu Battuta justru membenamkan diri pada ilmu-ilmu fikih dan sastra Arab. Keilmuan yang mendukungnya untuk sebuah penjelajahan seperti astronomi ataupun kelautan lainnya tidak dikuasainya. Setiap penjelajah pasti memiliki alasan untuk berkelana menembus samudra dan daratan luas. Marco Polo adalah seorang pedagang dan Columbus sejatinya seorang petualang. Namun Ibnu Battuta justru seorang teologis, sastrawan puisi, dan cendekiawan. Perjalanan haji pertamanya justru mendorong untuk memahami begitu luasnya dunia ciptaan Allah. Hatinya tergerak untuk memulai sebuah penjelajahan terbesar yang ada pada saat itu. Bersiap untuk menahan nafas karena perjalanan yang ditempuhnya meliputi Spanyol, Rusia, Turki, Persia, India, Cina, dan negara Muslim Timur Tengah lainnya. Ia selalu mendeskripsikan kondisi spiritual, politik, dan sosial dari setiap negeri yang disinggahinya. Ia berhasil merekam seperti apa wajah peradaban Timur Tengah pada abad pertengahan. Nyatanya, ia satu-satunya penjelajah besar yang mengilustrasikan tiap tempat yang dikunjunginya dengan irama berpuisi. Sentuhan sastranya bisa dirasakan lewat deskripsinya mengenai kota Kairo pada tahun 1326. Aku bertamu di Kairo, ibunda dari kota-kota dan kursi Fir'aun sang tirani. Sang nyonya empunya wilayah luas nan subur, bangunan-bangunan tak ada batasnya. Tak tertandingi akan kecantikan dan keanggunannya, tempat bertemu para pendatang dan pulang, tempat perhentian yang lemah dan kuat, di mana berbondong-bondong manusia menyerbu layaknya gelombang laut, dan semuanya tertampung dalam ukuran dan kapasitasnya. Perjalanan perdana Ibnu Battuta dimulai ketika menunaikan ibadah hajinya yang pertama, tepat pada tanggal 14 Juni 1325. Meninggalkan keluarganya dengan bekal seadanya, beberapa keping uang, kuda, dan kain ihram. Setelah menghadapi ancaman bandit padang pasir, akhirnya Battuta bergabung dengan jamaah lainnya menempuh keringnya hawa laut Mediterania di tengah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. Ia yakin akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meski segala kesulitan menghadangnya di perjalanan. Battuta melandaskan keyakinannya dengan mengutip surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kota Alexandria menjadi kota pertama yang disinggahinya. Tak lama ia mampir ke Kairo untuk memulai perjalanan menuju Mekah. Dari Kairo, Ibnu Battuta melewati rute yang melalui kota Yerusalem, Aleppo, dan Damaskus bersama karavan rombongan haji menuju Mekah. Di setiap kota sepanjang perjalanan, mereka selalu dijamu dengan keramah tamahan penduduk kota.
Kebaikan terhadap tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentradisi dalam masyarakat Muslim Arab memudahkan bagi Ibnu Battuta untuk menempuh perjalanan dengan bekal uang seadanya. Ia tiba di Mekah pada bulan Oktober 1326. Selama di kota suci, ia bertemu dengan jamaah dari berbagai negeri. Setiap orang yang ditemui Ibnu Battuta selalu menarik perhatiannya. Hingga ia memutuskan untuk membatalkan kepulangannya ke Tangiers dan memulai pengembaraannya menjelajahi dunia. Pada tahun 1330, Ibnu Battuta memulai pelayaran pertamanya. Ia baru saja berumur 27 tahun dan telah menjadi penjelajah yang cukup berpengalaman. Perahu yang dinaikinya adalah Jalbah, satu dari kapal laut melegenda di Laut Merah, terbuat dari bilahan papan yang diolesi minyak ikan hiu agar anti air. Ketika itu, ia berada di Jeddah, bersiap untuk embarkasi menuju Yaman dan pelabuhan Gujarati di India. Ia mendengar penguasa Muslim di Delhi butuh orang-orang terpelajar untuk membantu administrasi kesultanannya. Sahabatnya Mansur mengajak Ibnu Battuta untuk berada di atas jalbanya, tetapi ia menolaknya karena kapalnya sudah dipenuhi dengan unta-unta dan khawatir karena belum pernah berpergian di atas laut. Battuta tepat untuk merasa khawatir. Baru 2 hari berlayar, arah angin berubah, dan kapal kecil ini terombang-ambing oleh gelombang laut tiada hentinya. Kapal Jalbah akhirnya bersauh di pantai, namun bukannya di Yaman, melainkan di arah seberangnya, yaitu pesisir pantai Afrika di antara Aidab dan Suaikin. Para musafir yang terdampar ini menyewa unta dan memulai perjalanan menuju arah selatan di Suaikin. Penguasa di sana adalah Zaid ibnu Abi Numay, anak dari gubernur kota Mekah yang ternyata saudara dari sahabatnya Mansur. Perjalanan pulang mereka melewati Laut Merah yang meski rute pendek bisa sulit sekali karena angin kerap berubah-ubah. Ibnu Battuta akhirnya sampai di Taiz, ibu kota Yaman yang dikuasai dinasti Islam Rasuliyah. Dinasti ini terdiri dari elit militer Turki seperti dinasti Islam lainnya saat itu. Di kota Aden, ia menyaksikan sebuah kota terbesar dan terkaya yang pernah ada di pesisir Laut Hindia. Penjelajahannya berlanjut menuju Somalia, pantai-pantai Afrika Timur, termasuk Zeila dan Mombasa. Kembali ke Aden, lalu ke Oman, Hormuz di Persia, dan Pulau Dahrain. Di negeri Persia, Ibnu Battuta berkesempatan bertemu di kota Baghdad. Setelah itu, Ibnu Battuta kembali ke kota Mekah pada tahun 1332. Menaiki sebuah kapal Genoa, ia berlayar ke kota Alaya di pantai selatan Asia Kecil. Usai melakukan perjalanan laut, pada tahun 1333, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya lewat darat. Ia jelajahi stepa-stepa di Rusia Selatan sampai ke istana Sultan Muhammad Uzbek Khan di tepi sungai Wolga. Ia melanjutkan penjelajahannya hingga ke Serbia. Bahkan, ia sempat berniat menuju kutub utara, namun batal karena dingin cuaca daerah tersebut. Pada 12 September 1333, setelah perjalanan panjang melewati wilayah Iran, Anatolia, dan Asia Tengah, Ibnu Battuta akhirnya singgah di tepi sungai Indus, tepi barat India, yang dikuasai oleh Muhammad Shah II, penguasa Islam di Delhi. Ketika transit di kota Tikrit, Ibnu Battuta membawa 30 ekor kuda dan unta, penuh dengan senjata panah untuk Sultan. Hadiah ini ternyata diterima Sultan Muhammad Shah II untuk keperluan kampanye militernya. Ibnu Battuta dihadiahi posisi sebagai kadi di Delhi dengan gaji bulanan 12.000 dirham, 2 rumah tinggal, dan bonus 12.000 dinar. Hanya semalam saja, anak muda dari Tangier ini berubah menjadi orang kaya mendadak. 2 tahun kemudian, kekacauan mulai merebak di banyak wilayah. 7 tahun kemudian, pemberontakan mulai merebak di mana-mana. Ibnu Battuta melihat Kesultanan Delhi mulai tak terkendali dan meminta izin untuk berhaji ke kota Mekah. Satu-satunya cara halus untuk mundur dari jabatan. Pada menit terakhir, Sultan memintanya untuk memimpin 15 orang perwakilan ke Cina dan beberapa kapal penuh hadiah kepada Kaisar dinasti Yuan, Toghon Temur. Ibnu Battuta mengambil kesempatan berharga ini sambil memperoleh kesempatan menjejakkan kaki ke negeri yang belum ia kunjungi. Rombongan diplomatik ini berangkat pada akhir musim panas di tahun 1341 menuju pelabuhan Cambay. Namun mereka diserang dalam penjelajahan oleh pemberontak Hindu yang menguasai daerah pedesaan India. Ibnu Battuta tertangkap namun berhasil melarikan diri dan bergabung dengan rombongan yang tersisa. Kunjungannya ke negeri Cina begitu berkesan dalam diri Ibnu Battuta. Cina ketika itu dikuasai oleh dinasti Yuan dari Mongol.
Walaupun tidak beragama Muslim, dinasti Yuan sangat bergantung pada kemampuan pejabat dan penasehat militer Muslim dalam urusan perdagangan. Ibnu Battuta mencatat, di bawah dinasti ini, para pedagang Muslim memperoleh keistimewaan di sepanjang sungai-sungai dan kanal-kanal di seluruh wilayah Kekaisaran Cina. Sebelum memulai perjalanan ke Cina, Ibnu Battuta sempat mengunjungi wilayah Samudra Pasai atau Aceh. Dalam catatannya, ia menulis Samudra Pasai sebagai negeri yang subur dan kota pelabuhannya sebagai kota besar yang indah. Dalam versi lainnya, ia menyebut Pulau Sumatera sebagai Pulau Jawa yang menghijau. Ia disambut oleh pemimpin Daulasah, Qadi Syarif Amir Syair al-Shirazi, Tajuddin al-Ashabahani, dan ahli fikih kesultanan. Menurut Ibnu Battuta, saat itu Samudra Pasai merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara. Sultan Mahmud Malik Zahir, penguasa Samudra Pasai, di mata Ibnu Battuta adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya pun sangat rendah hati dan berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai sholat, kata Ibnu Battuta, sang sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Selama 15 hari berada di Samudra Pasai, barulah ia melanjutkan perjalanan ke Cina. Penjelajah Arab dari Tangier ini akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Ia menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang keempat kalinya pada tahun 1348. Lalu ia berhenti di kota Damaskus, menjenguk salah satu anak yang telah ia tinggalkan selama 20 tahun. Ternyata ia mengetahui bahwa sang anak telah wafat mendahuluinya sejak 15 tahun lalu. Selama ia berada dalam penjelajahan, epidemik mematikan, The Black Plague, sedang menyerang seluruh wilayah Timur Tengah. Di Kairo, Ibnu Battuta melaporkan korban tewas mencapai jumlah 21.000 jiwa, data yang turut diamini para sejarawan modern. Ia melewati kota-kota yang muram akibat wabah tersebut, namun ia selamat dari infeksi wabah ini. Ketika ia sampai di Tangier pada tahun 1349, Ibnu Battuta mengetahui ibunya turut menjadi korban wabah The Black Plague. Tak beberapa lama, ia mulai berangkat ke Spanyol. 3 tahun setelahnya, ia memulai perjalanan terakhirnya menuju kota Timbuktu. Kota yang dianggap sebagai legenda oleh bangsa Eropa, karena tak ada satupun orang Eropa yang pernah pergi ke sana. Pada tahun 1354, sang penjelajah besar ini diminta datang ke kota Fez oleh Sultan Abu Enan untuk membukukan kisah penjelajahan besarnya. Ibnu Battuta menuturkan kembali kisah perjalanannya untuk ditulis oleh Ibnu Jauzi. Karyanya yang dikenal orang sebagai Rihlah ini sebenarnya berjudul Tuhfa al-Nuzar fi Garaib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar, yang artinya persembahan seorang pengamat tentang kota-kota asing dan perjalanan mengagumkan. Penjelajahan panjang Ibnu Battuta adalah perjalanan mencari ilmu. Menampung sejumlah informasi dari berbagai belahan dunia di zamannya, sehingga memperkaya luasnya samudera pengetahuan yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Karena ilmu tak akan habis terbagi, meski generasi datang silih berganti. Dan dengan mencari ilmu, kita akan menemukan jalan menuju tempat terbaik. Dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Sahabatku, pemirsa setia Hasanah, seiring berakhirnya kisah Ibnu Battuta, usai pula kebersamaan kita. Semoga informasi tadi memberi manfaat dan semangat mengawali pagi dengan sejuta inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.